Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat, PLH dan kelas kami tadi berhormati dan kami hormati Bapak WSST selaku dari pada ini, Bapak Ibu peserta kegiatan Kombel atau Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Kota Manado. Alhamdulillah, puji dan syukur yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Esa, atas limpahan nikmat dan hidayah serta taufiknya sehingga kita sama-sama hadir di tempat ini dalam kegiatan belajar. Shalawat dan salam kalau kita aturkan bahwa junjungan Nabi Allah SAW beserta sahabat dan kerabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Kota Manado kepada Ibu, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subajo. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi terkait dengan komunitas belajar, yang kami hormati dan kami banggakan Pak Ahmad selaku pemateri kita, Bapak Ibu. Adapun terkait kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu diseminasi terkait dengan sesuai dengan tema, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Tentunya kegiatan ini juga dia kaitannya juga dengan komunitas belajar, ya Pak. Jadi dengan komunitas belajar, di mana kita tahu bahwa dalam kurikulum Merdeka untuk keberadaan Kombel atau komunitas belajar ini sangat bermanfaat bagi kita, baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Yaitu di dalam komunitas belajar ini memudahkan guru dalam mengembangkan pemahaman terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian di dalam Kombel juga itu sendiri, guru dapat berdiskusi dan sharing pengalaman. Di mana kita tahu bahwa di dalam Kombel ini juga menjadi wadah dan media guru untuk berkolaborasi dan bersinergi antara satu dengan yang lain. Nah, di tengah-tengah kita ini sudah ada calon guru penggerak kita, yaitu Pak Ahmad, yang mana nanti dengan adanya topik yang terkait dengan pengalaman penerapan budaya positif, nah kita harapkan dengan adanya penyebaran budaya positif kita ini dan pada kesempatan ini juga kita akan membentuk komunitas belajar di SMK 1, sehingga fungsi daripada Kombel atau tujuan daripada Kombel itu sendiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga kita harapkan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran itu berdampak pada siswa. Saya kira ini adalah satu kegiatan yang positif, satu kegiatan yang sangat bagus, yang mana di dalam kegiatan ini nanti kita para guru bisa saling sharing informasi, sharing pengalaman, sharing terkait dengan permasalahan yang akan kita dapatkan selama kita mengajar, ataupun ada sesuatu hal yang bagus, misalnya terkait juga dengan PMM, apa yang kendala-kendala kita dalam mengupload aksi nyata. Nah, disinilah tempat kita untuk belajar, disinilah tempat kita untuk berbagi. Dan alhamdulillah di SMK 1 kita sudah punya 2 orang yang dimana mereka yang bisa sebagai narasumber kita untuk saling berbagi. Jadi saya harapkan kepada teman-teman kita semua, marilah sama-sama kita mendengarkan pemaparan, kita ikuti terkait dengan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini. Semoga nanti kegiatan ini dapat membuka wawasan kita, menambah pengalaman kita, dan kemudian juga di mana bisa juga meningkatkan
meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Ya, akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif SMK Negeri 1 Kota Ternate dengan resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bella. Selanjutnya pemaparan materi dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Kota Ternate oleh Bapak Ahmad Malawi SSE. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan dengan hormat saya ucapkan terima kasih untuk Ibu PLH Kepala SMK Negeri 1 Kota Ternate. Dengan hormat juga saya ucapkan terima kasih untuk Wakil Kepala SMK Negeri 1 Kota Ternate yang bersedia berkenan hadir di kegiatan hari ini, dan Bapak Ibu guru semua yang saya banggakan. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu PLH tadi, di sini kita tujuannya itu adalah untuk berbagi, ya. Nah, kan kita sudah membentuk komunitas belajar di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Nah, nantinya komunitas belajar itu tempat kita, wadah kita untuk berbagi, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Untuk sementara atau untuk hari ini, yang kita ingin berbagi itu adalah tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Nah, ini adalah salah satu RTL kita atau rencana tindak lanjut dari komunitas belajar kita, di mana di kegiatan-kegiatan berikut kemungkinan materi yang kita akan bagikan atau kita akan sharing ke Bapak Ibu mungkin berbeda lagi. Untuk kali ini kita buka dulu dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya izin berdiri. Nah, kita lihat sama-sama di sini tujuan pendidikan yang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah tujuan yang sesuai dengan filosofi dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi sekarang ini Bapak Ibu guru dituntut untuk bisa mengarahkan atau bisa sama-sama memiliki tujuan yang sama di sini, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Nah, kodrat itu ada berapa atau apa saja sih kodrat anak tersebut? Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan dua kodrat, yaitu ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengubah pemikiran anak atau mengubah budi pekerti anak yang terlalu jauh dari kodrat alam tersebut, ya. Misalnya anak tersebut itu sudah lahir dan besar di lingkungan Maluku Utara atau di lingkungan Kota Ternate dengan dialeknya seperti itu, dengan cara bicaranya seperti itu, ya. Mereka sudah tumbuh dari kecil sampai besar sudah seperti itu. Nah, kita sebagai guru tidak mungkin kita untuk merubah kodrat alam tersebut karena mereka sudah dari kecil sudah seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya diberikan kesempatan untuk menuntun saja. Jadi kodrat alam anak-anak tersebut kita arahkan untuk ke arah yang lebih baik. Jadi kalau seandainya dalam berbahasa, walaupun dalam berbahasa misalnya anak-anak itu karena kodrat alamnya itu di lingkungan yang kurang bagus, kita untuk merubah hal tersebut tuh agak susah, ya. Jadi kita menuntun anak itu supaya perlahan-lahan bisa terbiasa sesuai dengan alam yang lebih bagus lagi atau sesuai dengan budi pekerti yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya itu adalah yang namanya kodrat zaman.
Nah, di kodrat zaman ini bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Nah, ini salah satu tuntutan kita juga sebagai guru di zaman sekarang atau istilahnya guru zaman now ya. Jadi kalau seandainya kita mindsetnya itu masih berpikir anak-anak itu harus dibikin seperti ini supaya orang berubah dan lain sebagainya, padahal anak-anak sekarang itu cara pendekatannya itu sudah berbeda dari pendekatan yang ada pada saat kita masih sekolah dulu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah merasakan atau banyak kali merasakan pada saat menegur anak-anak ya, pada saat di dalam kelas, cara berbahasa mereka, itu mereka mungkin menganggap kita sebagai teman ya. Beda dengan pada saat kita masih sekolah dulu. Kalau dulu rasa hormat ya, rasa hormat kepada guru itu sangat tinggi oleh anak-anak. Tapi kalau sekarang seiring berkembangnya kodrat zaman tersebut, nah anak-anak itu sudah menganggap guru itu sudah sebagai temannya, ya, sudah menganggap sebagai teman. Akhirnya bercanda dan lain sebagainya itu sudah kayak tidak ada batasannya. Nah, disinilah peran kita untuk bagaimana pendekatan tersebut tidak lebih ya atau sesuai dengan kondisi zaman yang ada. Jangan sampai kita juga sebagai guru karena terlalu mengikuti kodrat zaman yang ada kebablasan ya. Maksudnya sudah tidak ada jarak lagi antara murid dan guru. Nah, akhirnya mungkin sudah sopan santun anak-anak di kita juga sudah tidak ada jadinya ya, karena sudah terlalu menganggap kita sebagai teman. Selain itu, dalam proses pembelajaran juga kita harus mengikuti kodrat zaman ya. Kalau dulu mungkin media-media yang Bapak Ibu guru berikan kepada anak-anak itu masih terbatas, maksudnya masih sistem CBSA misalnya ya, catat buku sampai habis, karena memang dulu itu media yang disiapkan itu kebanyakan hanya dalam berupa buku saja ya. Nah, tetapi kan sekarang ini zaman setelah berubah ya, media yang Bapak Ibu bisa gunakan itu bukan hanya buku saja ya. Bisa menggunakan media internet ya, bisa menggunakan media video, nah atau yang ada di YouTube, nah seperti itu, atau simulasi-simulasi yang Bapak Ibu bisa dapatkan melalui teknologi tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu guru juga di sini dituntun supaya bisa mengikuti kodrat zaman tersebut. Jangan hanya kita ketinggalan dari anak-anak, maksudnya anak-anak sudah lebih paham menggunakan teknologi, akhirnya mereka materi-materi yang kita sampaikan mungkin mereka sudah berpikir sudah ada di internet, sudah ada di Google, nah tinggal dicari saja. Nah, bagaimana supaya guru bisa menjadi seorang fasilitator di situ ya, walaupun sudah ada di internet, walaupun sudah ada di Google, tetapi kan anak-anak dengan tidak diarahkan, tidak difasilitasi, ya materi tersebut hanya akan tersimpan di Google, tidak akan sampai ke otaknya anak-anak, atau anak-anak tidak akan tahu materi itu seperti apa. Nah, jadi kita harus mengikuti kodrat zaman tersebut, tuntutan dari kodrat zaman. Nah, selanjutnya di sini kita lihat lagi quotes dari Ki Hajar Dewantara ya. Anak-anak tumbuh berdasarkan kebutuhan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Nah, ini maksudnya. Jadi, anak-anak itu sudah memiliki potensinya masing-masing. Ada yang bisa menyanyi, ada yang pintar matematika. Tidak mungkin yang pintar menyanyi itu kita paksa mereka, misalnya, supaya hebat juga di bidang matematikanya. Nah, yang bisa kita berikan adalah bagaimana mengubah lingkungan atau cara mengajar kita supaya bisa mengikuti dengan potensi-potensi yang ada di anak-anak tersebut. Misalnya di sini, mengubah padi menjadi jagung. Nah, benihnya itu adalah padi, atau anak-anak punya potensi itu adalah misalnya padi ya. Tidak mungkin kita paksa ubah potensi anak tersebut menjadi jagung misalnya. Nah, tetapi bagaimana sekarang kita melihat anak-anak berpotensi itu apa sih? Nah, terus kira-kira dengan orang pemata pelajaran apa yang bisa kita koneksikan dengan orang punya potensi tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kita mengubah lingkungan, kita mengubah cara belajar kita mengubah cara pembelajaran kita untuk menguatkan potensi-potensi dari anak-anak tersebut. Misalnya anak dengan minat menyanyi. Nah, berarti kalau seandainya ada beberapa mata pelajaran yang kurang berhubungan dengan menyanyi,
mungkin nilainya atau motivasinya untuk masuk ke dalam pembelajaran tersebut kurang, ya kita maklumi. Nah, tapi bukan berarti kita kasih tinggal, ya. Kita mencari cara supaya bagaimana anak tersebut bisa termotivasi dengan cara pemateri, misalnya bahasa Inggris. Nah, anak itu suka menyanyi. Nah, berarti caranya itu mungkin pada saat di materi-materi itu kita ajak siswa itu untuk bernyanyi menggunakan bahasa Inggris. Nah, akhirnya apa? Dengan potensi, oh kan saya suka bahasa Inggris, ternyata pada saat kita belajar bahasa Inggris, ya. Nah, gurunya itu mengajak saya untuk mengikuti saya berminat menyanyi dengan bahasa Inggris. Nah, dari situ kan anak-anak bisa belajar bagaimana pengucapan yang baik, toh? Bagaimana cara mendengarkan yang baik, menyimak dengan baik. Nah, kita bisa menggunakan metode menyanyi tersebut dalam bahasa Inggris. Seperti kata-kata juga dari Albert Einstein, setiap orang adalah jenius, tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya dia akan mempercayai kalau dia itu bodoh. Nah, misalnya apa? Saya ambil contoh, anak itu dia hebat buat lari, tetapi kita bilang karena matematika payah, karena tidak bisa menghitung. Akhirnya apa? Anak itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Padahal basicnya atau potensinya itu bukan di menghitung, tetapi potensinya itu adalah di olahraga lari misalnya. Nah itu, kalau seandainya kita sudah bilang seperti itu ke anak-anak, mungkin saja bisa saja dia tertanam pada ke otak. Nah, akan dia berpikir kalau itu saya bodoh, ya. Saya bodoh untuk seumur hidup, padahal dia memiliki potensi yang lain. Nah, yang bisa Bapak Ibu lihat terus kembangkan. Oh, ternyata anak ini memang tidak bisa dipaksakan dengan kondisi fisiknya misalnya, ya. Jadi dia kurang suka untuk bergerak atau kurang suka untuk lari misalnya, ya, untuk olahraga. Berarti kira-kira di mata pelajaran tersebut apa yang bisa dikembangkan oleh anak tersebut. Nah, misalnya, tapi anaknya itu misalnya kurang suka beraktivitas fisik, tapi suka untuk menghitung misalnya. Nah, Bapak Ibu, oh kalau begitu pada saat olahraga, ya, nah bisa saja sambil dia lari, coba hitung berapa langkah kamu lari ke sana misalnya, atau coba hitung lagi lari ke sini berapa langkah. Nah, hitung satu langkah itu berapa meter, kamu punya langkah 1 meter itu misalnya. Nah, karena dia suka hitung tuh. Nah, pada saat itu berarti dia lari, dia jadinya ada tantangan buat dia. Saya pengen menghitung jarak dari sana ke sini. Nah, dengan cara menghitung jumlah kaki saya atau jumlah langkah saya sampai di sana. Nah, dari situ yang awalnya anaknya itu mungkin kurang suka buat bergerak, jadi tertantang. Nah, diberikan tantangan tersebut. Coba hitung jarak dari sini ke sana. Nah, sekarang anak langkah itu misalnya 1 meter. Berarti kalau ke sana itu 50 meter. Nah, coba hitung lagi balik ke sini 50 langkah. Berarti kira-kira berapa meter jarak dari sini ke sana. Nah, itulah yang kita bawa ke anak-anak, ya. Kita bawa ke mereka. Anak-anak itu pasti memiliki banyak potensi-potensi yang ada. Tinggal bagaimana kita sebagai guru melihat potensinya, ya, melihat potensi dari anak-anak tersebut. Nah, di sini kita membahas tentang budaya positif. Konsep utama dari modul budaya positif itu adalah yang pertama perubahan paradigma baru. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas, dan pada akhirnya itu adalah pendekatan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan ke murid-murid kita. Nah, kalau di sini kita membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti sudah paham tentang paradigma baru tersebut. Kenapa? Karena kita di SMK Negeri 1 Kota Ternate telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2021, ya Bapak Ibu. Nah, jadi sejak tahun 2021 sebenarnya paradigma baru ini telah kita implementasikan di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Tapi dulu itu istilahnya belum kurikulum Merdeka, tapi masih menggunakan paradigma baru, ya. Jadi ini materinya itu masih menggunakan paradigma baru, tetapi sebenarnya paradigma baru ini mengarah ke kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi.
sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sama kan kayak dengan kurikulum Merdeka, di mana kalau di kurikulum Merdeka salah satu tujuan utamanya itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Malah ada yang bilang begini, kurikulum Merdeka di sekolah terus kita tidak menjalankan profil pelajar Pancasila ini, berarti itu tidak bisa disebut dengan kurikulum Merdeka. Karena apa? Ya, tujuan utama dari kurikulum Merdeka salah satunya itu adalah ini, profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang di sini ayo kita praktekkan Bapak Ibu, saya mohon izin Bapak Ibu ya. Nah, nanti berpartner dua orang, jadi ada satu orang dia menutup tangannya ya, dan yang satu lagi berusaha untuk membuka tangan teman tersebut. Nah, untuk terserah mau bagaimana caranya Bapak Ibu bujuk teman yang menutup itu untuk bisa membuka tangan tersebut. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa. Oke, coba kita praktikkan berdua ya. Nah, terserah mau sentuh boleh, yang penting sentuhnya di tempat-tempat yang aman ya. Itu kan berarti kalau disentuh berarti dengan ada paksaannya, betul? Ya. Jadi tergantung Bapak Ibu teknik bagaimana cara mau buka, mau bujuk kah, mau kasih roti misalnya supaya dia bisa ya. Oke, coba saya kali menyentuh boleh, menyentuh pun boleh ya. Karena ada yang pakai teknik menyebut 100.000 ya, langsung otomatis buka. Nah, langsung otomatis terbuka ya. Nah, jadi oke, coba Bapak Ibu kita praktekkan kurang lebih berapa detik? Kurang lebih 30 detik diberikan kesempatan. Terus saya mau minta testimoninya Bapak Ibu. Oke, silakan. Saya tidak pakai paksaan. Nah, Saya tidak pakai paksaan. tetapi pakai sobokan. Oke, aku tanya ya. Mana saya yang buka? Saya tutup. Kan aku atur dua orang, ada yang buka, ada yang paksa buka. Nanti Pak Wawan yang paksa buka berdiri. Biasanya orang mau bayar nasi ke seorang itu dia dari garis tangan. Itu garis tangan. Nah, boleh menggoda, mengkeliti, boleh ya. Oke, sudah bisa Bapak Ibu, sudah jalan? Nah, Kan begini. Ini terbuka. Usulkan untuk menjadi apa? P3K. Biasanya ini Ada saya bawa kunci ini lebih banyak daripada yang ini. Oke, Bapak Ibu sudah semua bisa? Nah, sekarang saya mau dengar testimoni dari teman-teman yang pertama yang memaksa menutup dan tidak terbuka. Ada tidak? ada. Ada yang paksa? Terbuka, terbuka. Oke, tidak ada ya? Tidak ada yang punya kesadaran buat memaksa buat ditutup. Nah, tapi testimoni yang berikut coba satu orang teman-teman yang berhasil membuka tangan temannya. Coba, Ella, ini gimana? Alhamdulillah saya berhasil membuka kepalan tangan teman saya tadi dengan cara menggeliti karena saya tahu pasti dia itu tidak bisa digeliti. Makanya saya geliti langsung terbuka. Oke, berapa Om? Satu lagi ya. Satu lagi yang terbuka dengan metode yang lain ya. Saya yang menutup, yang membukanya buka tangan ya maksudnya ya. Yang membuka adalah Pak Wawan. Jadi Pak Wawan itu hanya menyampaikan, Ibu Ella cincinnya bagus. Dia dong, saya kasih, oh iya ternyata membuka. Tekniknya bagus. Kalau yang di ujung sana saya udah lihat ya, yang di sana. Saya pakai dua cara. Ya. Yang pertama saya pakai duit. Yang kedua saya bilang
ibu masa depan itu cerah. Bisa dilihat dari garis tangan. Ya. Bujukannya Ya, pas ya. ternyata ibu membuka. Wah, memang garis tangan. Akhirnya langsung. Oke, siap. Oke, beraplos buat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Nah, sebenarnya tujuan dari kita mempraktekkan tersebut itu ada hubungannya dengan materi berikut, yaitu yang ini, disiplin positif. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti ada faktor eksternal, kita memaksa orang seperti tadi ya, yang dilaksanakan oleh Ibu Naima tadi. Nah, kepada Ibu Marani. Nah, aturannya itu harusnya tangan itu ditutup misalnya ya. Nah, tetapi ada yang harus dipaksakan supaya tangan itu bisa terbuka. Nah, itu berarti disiplin itu membuat tidak nyaman ya oleh Ibu Marani. Akhirnya Ibu Marani karena tidak nyaman, tangan tersebut bisa terbuka misalnya ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin seperti ini ya. Aturannya itu harusnya misalnya tangannya itu terbuka misalnya ya. Saya balik lagi, mohon maaf. Jadi aturan di sekolah itu kita harus membuka tangan, tetapi Ibu Marani sukanya itu menutup tangan. Nah, akhirnya apa? Dipakai dengan cara pemaksaan oleh Ibu Naima. Nah, Ibu Naima paksa ini aturan yang harus berlaku nih supaya tangan bisa terbuka. Akhirnya apa? Muncul ketidaknyamanan, disiplin ketidaknyamanan dari Ibu Marani. Ini kan saya sukanya ini kan sebenarnya tertutup toh. Nah, tetapi karena kita faktor eksternal itu dipaksa, akhirnya tidak nyaman. Tapi walaupun tidak nyaman, harus terbuka tangannya. Nah, seperti itu. Tetapi sebenarnya kan di sini sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki rasa disiplin diri sendiri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Nah, ekstrinsik. Jadi itu maksudnya. Jadi sebenarnya kalau memang aturannya itu tangan itu harus terbuka, Ibu Marani harusnya memiliki kesadaran sendiri supaya tangannya itu bisa terbuka, tidak lagi dengan paksaan oleh orang lain. Nah, seperti itu mungkin yang kita gambarkan kepada anak-anak kita ya. Kita bikin aturan supaya dorang datang tepat waktu misalnya ya. Nah, tetapi kan itu menjadikan aturan tersebut sebagai paksaan buat anak-anak. Kenapa? Karena kalau seandainya dorang datang terlambat, ada konsekuensinya ya, ada sanksi. Nah, ada paksaan jadinya di situ. Nah, makanya di sini kita mencari cara kira-kira bagaimana supaya paksaan itu bukan dalam bentuk paksaan, tetapi anak-anak sadar diri, ya, sadar pada diri sendiri dulu. Oh, ternyata yang saya lakukan ini salah, ya. Akhirnya mereka bisa mencari solusi sendiri. Oh, berarti berikut saya harus seperti ini supaya saya bisa menerapkan aturan yang ada di SMK Negeri 1 Kota Ternate misalnya. Nah, kita lihat yang poin ketiganya di situ. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sobokan. Nah, terkait dengan tadi faktor eksternal itu dengan sobokan, ya. Pada saat diberikan yang merah-merah, tangan tersebut langsung terbuka otomatis, ya. Itu kan berarti sobokan. Nah, ataupun misalnya ada ancaman maupun hukuman kayak dengan tadi, kalau tidak dibuka apa? Digelitik, ya. Nah, digelitik sampai akhirnya tangan tersebut terbuka. Nah, jadi harusnya kita memikirkan bagaimana cara supaya menyadarkan anak tersebut supaya oh, dia dengan dirinya sendiri, dengan solusinya sendiri, tangan tersebut bisa terbuka. Atau misalnya kalau yang kita ambil kasus misalnya terlambat, bagaimana kita diskusikan dengan dia salah benarnya bagaimana supaya anak tersebut punya motivasi berikutnya itu dia tidak datang terlambat, bukan karena takut dijatuhi hukuman, ya, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk yang berikut yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut penelitian kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, torok anak-anak juga, dorang masih memiliki dasar ini, yang kebutuhan dasarnya ini, karena anak-anak kita juga itu mereka itu adalah manusia, ya. Nah, contohnya itu bertahan hidup. Mungkin bisa saja pada saat kita melihat anak-anak itu babuli teman misalnya, basogok, bukan sok apa, minta duit ke teman, ya. Nah, papalak teman. Nah,
kalau kita tanya ke dia kenapa kamu palak temannya di sana, bisa saja berhubungan dengan bertahan hidup, ya, karena dia tidak diberikan duit sama orang tuanya, akhirnya dia jadi nakal seperti itu, palak teman-teman, karena berhubungan dengan bertahan hidup tersebut. Nah, misalnya kasih sayang dan rasa diterima, bisa saja dengan kasus yang sama juga, ya, kasus yang sama anak tersebut berpalak. Tapi pada saat kita tanya ke dia, kenapa kamu malak teman sendiri? Nah, bisa saja karena dia bilang, soalnya saya di rumah, saya di sekolah itu guru-guru kurang perhatikan saya. Akhirnya apa? Cari perhatian sendiri karena dia kurang kasih sayang, ya. Supaya apa? Supaya guru atau teman yang lain itu bisa memperhatikan dia dan akhirnya bisa dia menginginkan itu adalah kasih sayang dari teman-teman, dari guru-guru yang lain. Nah, bisa saja juga dia penguasaan dengan kasus yang sama. Kenapa kamu lakukan hal tersebut? Bisa saja jawabannya karena saya ingin menguasai teman-teman yang ada di samping-samping saya misalnya, atau ada dalam kelas. Nah, jadi saya ingin terlihat lebih berkuasa, ya. Makanya dia lakukan hal tersebut. Padahal mungkin saja DP jajan lebih banyak daripada teman yang lain, toh? Bisa saja DP perhatian juga dia dapat, tetapi apa? Dia kurang pengakuan untuk penguasaan tersebut. Jadi dengan dia melakukan palak teman tadi, nah dia bisa menunjukkan kalau dia berkuasa di kelas tersebut. Nah, ada juga kebebasan. Jadi pada saat kita bertanya, kenapa kamu malak teman yang tadi? Bisa saja karena dia berpikir, saya kan bebas memalak siapa saja yang ada di dalam kelas misalnya, toh? Nah, terserah dia jadinya. Itu kan hidup saya. Berarti dia pengen kebebasan di situ. Dasar kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Jadi dia pengen bebas, terserah saya. Ya saya hidup. Nah, kenapa Bapak Ibu yang atur-atur misalnya? Terus ada tentang kesenangan. Nah, pada saat ditanya, kenapa kamu malak teman kamu? Mungkin DP jawaban, saya suka lihat DP ekspresi takut misalnya, atau saya suka lihat Tamang itu dia karada doi, atau saya suka lihat Tamang itu dia tidak makan hari ini karena tidak bisa beli makanan di kantin. Nah itu, jadi kemungkinan orang anak-anak di dalam kelas itu dia ada masalah, apa maksudnya sering nakal atau sering mencari perhatian guru-gurunya atau teman-teman itu karena 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, ya, dari batinnya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Nah, kita lihat di sini motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, contoh yang tadi sudah saya berikan juga, misalnya di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, otomatis kalau seandainya tidak ada hukuman, ya dia santai lagi, toh dia datang seenaknya lagi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini merupakan motivasi intristik yang kurang bagus di anak-anak karena dia berpikir kalau saya tidak bikin tugas, saya akan dimarahi. Saya terlambat datang ke sekolah, saya akan dimarahi atau dapat sanksi dan lain sebagainya. Terus ternyata ya Bapak Ibu ada namanya itu punishment, ya, punishment dan reward and punishment. Nah, ternyata kita memberikan imbalan ke orang lain juga itu kurang bagus juga, ya. Pada saat kita memberikan reward ke anak-anak itu merupakan motivasi eksentrik saja, ya, motivasi dari luar karena dia ingin dianggap, dia ingin mendapatkan hal tersebut. Kayak dengan tadi pada saat mau dikasih yang merah-merah misalnya, langsung otomatis tangannya terbuka, ya. Karena apa? Dia ingin mendapatkan imbalan dari tindakan tersebut. Nah, itu kurang bagus juga ternyata. Jadi, nah, self and reward reward and punishment itu kita harus melihat kondisinya juga, ya. Karena apa? Kadang-kadang juga kita kalau terlalu banyak memberikan reward kepada orang yang sama, ya, otomatis apa? Ya, teman-teman yang lain di dalam kelas dan teman-teman itu ada muncul kecemburuan, iri hati, atau tidak mau balikan lagi pada dia, bagara dia itu terus. Nah, seperti itu. Yang harus kita lakukan itu adalah yang di sebelah ujung sana, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, bukan sebagai motivasi yang tadi kayak dengan motivasi punishment atau motivasi reward tadi, ya. Nah,
ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang sering kita mungkin lihat di anak-anak. Kita memberikan namanya disiplin kepada anak-anak, tetapi sebenarnya itu adalah identitas yang gagal. Contohnya seperti apa? Pada saat kita memberikan disiplin, ya, pada saat kita memberikan disiplin kepada anak-anak, kita memberikan hukuman ke mereka. Nah, hukuman menyakitkan, tidak nyaman. Nah, akhirnya murid jadi takut, ya, memaksa. Nah, murid jadinya bisa saja menyembunyikan kesalahan dan murid bisa menjadi rendah diri. Nah, tapi kalau seandainya kita memberikan penghargaan juga, ya, apa yang terjadi? Nah, tidak efektif karena tadi mereka hanya akan mengejar rewardnya tadi. Terus bisa saja merusak hubungan yang tadi sudah sama-sama kita pikirkan tadi, ada sifat iri toh dari teman-temannya. Terus mematikan kreativitas. Kenapa? Kalau anak-anak terlalu banyak kita sanjung-sanjung terus, dia akan berpikir, kalau begitu saya begini-begini saja, mengguru-guru bilang saya bagus terus dong, kenapa saya harus berpikir yang lebih, ya? Nah, seperti itu. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang sudah tidak diterapkan lagi di kurikulum Merdeka. Kalau kita masih menggunakan ranking, otomatis ranking yang paling bawah itu sampai dia lulus itu, nah, sampai dia baca cerita pada cucu-cucu, nah, tetek dulu, peringkat 30. Akan otomatis apa? Bisa saja DP cucu bilang, berarti tetek ini secara pandai. Nah, akhirnya apa? Bisa saja tetek jadi rendah hati ke DP cucu misalnya, karena ada perintingan tadi, betul? Nah, ada juga merampas hak menghargai dirinya tadi. Nah, jadi seperti yang tadi, kalau kita memberikan ranking, otomatis dia jadi kurang menghargai dirinya sendiri, toh? Nah, karena apa? Yang kalau misalnya dapat ranking yang di bawah, akan dalam hatinya dia bisa rendah diri jadinya. Dia, saya punya kemampuan hanya sampai sini saja, berarti sudah tidak mau berkembang lagi. Bisa saja seperti itu. Anak-anak ini kan ada dua, ya. Pada saat mereka mendapatkan nilai yang kurang, ada dua yang terjadi. Yang pertama bisa saja motivasi positif, dia berusaha untuk naik, tapi ada juga yang motivasinya tuh turun. Akhirnya apa? Ya begini-begini saja, saya coba paksa tetap dapat seperti ini, ya sudah, saya terima saja nasib seperti itu. Toh, malahan justru lebih ancur. Karena apa? Saya berusaha siang malam belajar, tapi saya hanya dapat nilai seperti ini. Nah, bikin motivasinya makin hancur misalnya. Nah, kita lihat lagi tentang konsekuensi. Misalnya, kalau kita menggunakan sistem konsekuensi, tidak belajar, tidak bikin tugas, konsekuensinya nanti bikin tugas 2 kali misalnya, ya. Nah, itu hanyalah untuk penguatan jangka pendek. Karena apa? Ya kalau pada saat kita tidak menerapkan konsekuensi tersebut, anak-anak bebas lagi, terserah mereka lagi, ya. Tidak tumbuh dari diri sendiri. Nah, terus kalau kita menggunakan sistem konsekuensi, berarti itu harus dimonitoring berkelanjutan. Kenapa? Terus harus lihat di proses. Pada saat kita tidak memberikan konsekuensi, apakah anak-anak itu masih mau mengerjakan tugas atau masih mau datang tepat waktu dan lain sebagainya. Terus harus selalu diberikan stimulus ataupun respon. Nah, murid jadinya menghormati peraturan. Nah, karena apa? Ya takut ya ada konsekuensi kalau tidak dilakukan tidak dilakukan aturan tersebut, akan mendapatkan sanksi dan lain sebagainya. Terus kehilangan waktu untuk merenungi. Kenapa kehilangan waktu untuk merenungi? Karena dia sudah tahu pada saat dia tidak bikin A, dia akan mendapatkan B. Selesai. Dia tidak akan memikirkan solusinya. Nah, beda kalau kita menggunakan pendekatan restitusi. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan restitusi, murid jadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, nanti sebentar kita akan kasih lihat contoh-contoh bagaimana supaya anak-anak itu pada saat melakukan kesalahan, bagaimana pendekatan yang harus kita lakukan ke anak tersebut. Terus pada saat itu di pendekatan restitusi juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kenapa disebut dengan jangka panjang? Karena solusinya itu berasal dari dirinya sendiri, ya. Nah, jadi dengan kesadarannya sendiri, otomatis kalau dia punya kesadaran tidak datang terlambat, ya berarti walaupun tidak ada hukuman,
walaupun tidak ada reward, dia pasti tetap akan datang tepat waktu. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus ada juga teori kontrol, yaitu dia memegang kontrol untuk dirinya sendiri. Nah, sama seperti pada saat Bapak Ibu tadi praktekkan menggenggam tangan tadi, ya, kepalan tangan tadi. Kalau Bapak Ibu Bapak Ibu memikirkan, oh, yang punya kekuatan untuk membuka tangan itu hanya diri saya. Walaupun yang merah-merah mendorong taruh di muka, walaupun dapat kilat dan lain sebagainya, pasti tangannya akan tetap tertutup. Karena itu dia memiliki teori kontrol. Dia memikirkan, oh, yang bisa mengubah DP diri itu hanyalah dirinya sendiri. Nah, jadi walaupun ada ada dari luar yang mempengaruhi, tetap tangannya akan tertutup atau tetap dia akan sesuai dengan prinsipnya. Terus murid jadi bersemangat memperbaiki kesalahan, karena kalau kita menggunakan pendekatan restitusi, yang menemukan solusi dari masalahnya itu adalah murid tersebut. Jadi bukan lagi kayak dengan kenapa datang terlambat kalau begitu angkat sampah misalnya, tapi kita menanyakan solusi ke anak tersebut. Kenapa datang terlambat? Oh, tadi malam saya tidur lat. Kenapa tidur lat? Nah, oh, barang saya main game. Nah, kalau boleh main game itu sebelum jam 12 boleh kata ada. Oh, tanyakan hal tersebut. Kalau anaknya bilang misalnya, oh boleh Pak, berarti dia sudah menemukan solusi dari masalahnya tersebut misalnya. Bisa saja ditambahkan di HP itu misalnya ada yang namanya alarm, toh sudah pernah coba setting alarm belum? Nah, dari situ anak-anak mendapatkan solusi dari masalah, akhirnya dia bersemangat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, konsep disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, nah, dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut si Gosen. Nah, terus ciri-ciri restitusi itu pada saat anak-anak mendapatkan masalah, kita panggil buat diskusi. Itu bukan sebagai penebusan kesalahan, tetapi kita ambil dorong kesalahan tersebut untuk belajar dari kesalahan tersebut. Terus kita bisa memperbaiki hubungan dengan anak-anak. Kalau seandainya orang terlambat, orang tidak bikin tugas, langsung orang marah dan lain sebagainya, otomatis hubungan kita dengan anak-anak jadi kurang bagus, ya. Terus kita bisa tawaran tanpa paksaan, ya, itu tanpa paksaan. Nah, maksudnya kita memberikan solusi, tapi orang sendiri yang memilih. Oh, kalau begitu saya pilih yang A untuk solusi tersebut, berarti itu tidak ada paksaannya. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat, oh, kayak yang tadi contohnya, kenapa datang terlambat? Karena saya main game sampai subuh misalnya. Berarti kan mereka melihat ke diri sendiri dalam masalah. Oh, kalau seandainya orang begadang sampai malam, otomatis paginya itu akan datang terlambat contohnya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah, fokus pada perubahan karakternya anak-anak, bukan fokus pada tindakan yang tadi, misalnya memberikan sanksi, memberikan sesuai dengan konsekuensi dari masalah mereka. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kalau kita menggunakan restitusi, nah itu kita bersama-sama mencari solusi, ya, mencari solusi dari tindakan kesalahan anak-anak atau orang punya murid-murid di dalam kelas. Nah, di sini ada perbedaan. Contoh kasus itu murid sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman itu kan kita langsung berikan ke anak-anak. Guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Nah, berarti di pikiran anak-anak itu, ya, pada saat tidak mengerjakan PR itu pasti akan dapat hukuman, orang akan takut, jadi takut ke guru dan bukan berpikir saya akan bikin PR supaya saya penilai bagus misalnya, tetapi saya akan bikin PR supaya tidak dijatuhi hukuman. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terus guru tegas dan murid menghormati aturan. Kalau kita menggunakan konsekuensi, murid itu hanya akan takut kepada aturan yang Bapak Ibu buat, ya, bukan dari dalam dirinya, tetapi hanya motivasi dari luar. Kalau cara bikin ini, konsekuensinya itu yang ini. Nah, tapi kalau kita menggunakan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya.
guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, contoh seperti yang tadi, pada saat dia terlambat, atau di sini pada saat murid sering tidak mengerjakan PR, ajaklah dia buat berdiskusi, terus tanyakan ke dia, apa kalau tidak bikin PR itu bagaimana hasilnya nanti ya. Nah, mungkin dia akan jawab, oh saya tidak akan paham materi ini, atau mungkin dia berarti berhubungan dengan dia punya nilai nantinya. Nah, supaya tidak berhubungan dengan nilai, apa yang harus dilakukan? Ya bikin rajin-rajin bikin tugas. Akhirnya dia sendiri yang menjawab pertanyaan masalahnya sendiri. Kalau dia sendiri yang menjawab, mungkin kedepannya insya Allah anak tersebut karakternya akan berbeda, ya. Nah, karena apa? Dia sendiri yang memilih jawabannya itu. Beda pada saat kita yang suruh ini makan ini, ya. Tapi kalau seandainya di situ tuh ada makanan nasi goreng, ya, ada coto Makassar misalnya, anaknya yang pilih, oh saya suka nasi goreng, solusi yang ini berarti otomatis pada saat dia mendapatkan masalah, dia akan ingat, saya yang pilih barang ini, berarti saya harus tanggung jawab. Tapi kalau di situ ada nasi goreng, di situ ada coto, kalau langsung panggil itu anak, menamakan coto, itu kan bukan dia mau misalnya, atau berarti pada saat berikut, ya dia tidak akan mengerjakan PR, ya dia sudah tahu, ya mungkin konsekuensinya akan seperti ini dan lain sebagainya. Nah, 5 posisi kontrol restitusi itu ada. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, jadi guru memberikan hukuman, atau bisa juga guru sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Atau guru juga bisa sebagai teman, atau guru sebagai pemantau. Dan dari kelima posisi kontrol restitusi, yang paling bagus itu adalah kalau seandainya kita semua guru di sini bisa mengambil posisi yang paling ujung, yaitu guru sebagai manajer, ya. Ini berlaku bukan hanya kepada murid, tetapi bisa saja di tempat usaha kita misalnya, ya, kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi pada saat ada murid melakukan kesalahan, kita tidak menjadi penghukum, tidak langsung memberikan hukuman, atau kita tidak langsung membuat anak tersebut merasa bersalah. Misalnya kamu itu bagaimana Pak, kecewa sekali dengan anak karena sobatku bikin ini padahal kamu masih tak bisa lagi, ya. Atau contoh-contoh pertanyaannya itu seperti yang ini misalnya. Di studi kasus, murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum itu, guru posisi sebagai penghukum itu pasti langsung dia bilang begini, patuh aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin seperti ini kalimat yang dikeluarkan. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Atau kalau sebagai seandainya guru sebagai teman, itu hanya sampai di sini. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Tetapi tidak ada solusinya di situ. Nah, tapi kalau seandainya ke posisi pemantau, itu dia hanya memberikan, kamu sudah melanggar ini, konsekuensinya itu adalah ini. Pada saat kita tidak pantau, anak-anak bisa saja lari dan lain sebagainya. Akhirnya ya, mereka tidak memiliki akan selalu seperti itu terus karena tidak dipantau. Nah, sedangkan yang paling bagus dari 5 posisi kontrol itu adalah yang paling ujung, yaitu sebagai manajer. Kenapa paling bagus? Karena di bagian posisi manajer ini kita duduk bersama, diskusi dengan anak tersebut, kita tanya DP salah apa, terus kita diskusi kira-kira dari anak salah itu apa solusinya. Biarkan dia yang menjawab, ya. Biarkan dia memberikan masukan kepada dirinya sendiri. Tinggal Bapak Ibu pada saat dia sudah memilih, oh kalau begitu saya tidak begadang lagi tiap malam, misalnya kalau terlambat ya, tidak begadang lagi tiap malam. Nah, kalau begitu tinggal kasih kuat. Nah, berarti mulai dari sebentar malam jangan lagi main game sampai tengah malam. Nah, mungkin ditambahkan solusi yang lain. Kira-kira solusi apa lagi? Nah, mungkin pakai alarm, ya, atau coba tanya di mama misalnya, ya. Biarkan dia yang memberikan masukan-masukan tersebut buat DP diri sendiri. Kita guru hanya memancing saja. Kira-kira apa lagi yang bisa Nana lakukan supaya bisa datang tepat waktu? Oh, mungkin suruh mama kasih bangun pagi. Nah, tanya-tanya terus. Biarkan dia yang menjawab DP solusi. Setelah mungkin mendapatkan beberapa solusi, tinggal Bapak Ibu suruh dia pilih, terus buatkan apa yang dia pilih. Nah, dari solusi yang Nana bilang tadi, kira-kira mana yang paling bagus buat Nana ambil? Oh, suruh mama kasih bangun. Kalau mama kasih bangun itu langsung siram dengan air misalnya, nah, otomatis langsung tak bangun. Oke, kalau begitu mulai sampai malam. Nah, bilang di mama, Wah, besok pagi saya mau bangun pagi, jangan lupa
kasih bangun. Otomatis kan anak-anak yang memikirkan sendiri solusinya. Mudah-mudahan insya Allah berikut-berikut mereka akan ingat terus apa yang solusi yang mereka sampaikan tersebut. Nah, di sini kita membahas tentang segitiga restitusi, yaitu kita bisa menstabilkan identitas dulu, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, seperti contoh yang saya berikan tadi, menstabilkan identitas. Jadi pada saat kita menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Kita semua pernah atau akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan misalnya. Terus untuk validasi tindakan yang salah, kita tinggal tanya, kira-kira kalau bangun terlambat itu baik atau tidak misalnya, ya? Atau pada saat kamu tidak bikin PR itu bagus tidak? Nah, kira-kira terus kalau seandainya dia sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, biarkan dia memberikan begitu solusi, tinggal kita kasih kuat. Nah, kalau begitu solusi ini, sahabatan Anda langsung eksekusi, ya, sahabatan langsung Anda bikin misalnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya punya video, ya. Nah, jadi, coba kita tonton sama-sama. Terus saya mau minta masukan dari Bapak Ibu atau pendapat dari Bapak Ibu. Kira-kira guru tersebut dia berada di posisi kontrol yang mana? Ya, bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, baik, kalau gitu mohon diperhatikan video yang di depan. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, Pak, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk tetap tinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi Oke. Jadi menurut Bapak Ibu, video tersebut kira-kira guru tersebut berada di posisi yang mana? Tadi kan kita sudah bahas tentang contoh pertanyaan-pertanyaan, ya. Berada di posisi pemantau. Coba Ibu Ayu misalnya. Nah, coba Ibu Ayu berikan alasannya kenapa. Dia berada di posisi pemantau karena dia sudah menanyakan kepada siswa, tapi ini terakhirnya apakah dia melakukan monitoring lagi terhadap tugas yang diberikan atau tidak. Siswa sudah mengatakan tadi bahwa dia tahu konsekuensinya kalau terlambat ini. Tapi apakah guru akan turun lagi ke kelas untuk mengontrol atau tidak, itu yang kita tidak tahu. Oke, beri aplaus buat Ibu Ayu ya. Jadi betul, kalau kita berada di posisi pemantau itu otomatis hanya dua saja. Kita tanyakan salahnya apa, terus kita berikan konsekuensinya apa. Jadi aturan itu siswa dan guru sudah tahu. Tapi pada saat kita berada di posisi pemantau, pada saat guru tidak pantau anak-anak tersebut, apa yang terjadi? Mereka tidak mengerjakan, besok ulang lagi misalnya, ya. Tidak komitmen atau tidak konsisten, ya. Nah, dengan apa yang sudah dilakukan. Baik. Oke, berikut mungkin ada satu contoh lagi, ya. Mudah-mudahan jaringannya sudah bagus. Kita display. Ternyata jaringannya masih muter-muter.
Ngomong saya, Bu. Apa ini, Nak? Oke Bapak Ibu, mungkin ini satu contoh lagi. Kita lihat kira-kira ini posisinya di posisi mana. Panggil Arif lagi. Panggil. Sudah jam berapa ini, Nak? Habis ibu saya udah melakukan saya, Bu. Kalau menyalahkan ibu kamu, Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap saya kencang, Bu. ya sudah sangat nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Sudah sana ke sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Nah, sebagai teman. Jadi guru bisa saja kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, tetapi itu kalau kita terlalu teman juga dengan anak-anak, nah bisa saja ada anak-anak jadi kurang kayak kita ya, kurang menghormati itu dan lain sebagainya. Nah itu adalah contoh dari 5 posisi kontrol ya. Nah, berarti dari kelima tersebut yang paling bagus kita pakai itu adalah posisi yang manajer ya, yang paling ujung tadi. Tadi kita tidak berikan contohnya sebentar, di akhir baru kita lihat kira-kira posisi manajer itu ke anak-anak itu seperti apa ya. Nah, kita lanjut dulu di sini tentang keyakinan kelas. Nah, ada hubungan juga dengan disiplin positif tadi. Nah, coba kita sama-sama renungkan pertanyaan yang ada di depan nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau motor ya? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa nih? Berarti nilai kebajikannya itu berhubungan dengan keselamatan, toh? Nah, tapi kira-kira di lapangan yang terjadi orang lupa pakai helm itu karena apa? Karena takut polisi, takut dapat tilang ya, berhubungan dengan aturan. Berarti itu bukan dari orang pedalam diri sendiri ya. Nah, sebenarnya kan kalau orang sudah diberikan aturan tersebut, itu ada nilai-nilai kebajikannya di situ ya. Nilai-nilai kebajikannya itu adalah pada saat kita menggunakan helm, kalau seandainya kita celaka, kita akan tetap aman misalnya ya. Selamat, orang di kapal ini aman, selamat. Nah, misalnya yang di bawah juga nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini masih zaman COVID ya. Mungkin Pak Enal dia masih ingat sekali aturan ini ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini juga berhubungan dengan kesehatan. Jadi anak-anak itu pada saat mendengarkan atau pada saat keluar menggunakan masker, sebenarnya yang harus anak-anak tanamkan itu adalah apa? Supaya mereka tidak tertular COVID atau virus yang lain misalnya dari dalam diri tentang kesehatannya ya. Bukan karena apa? Takut satgas COVID tangkap misalnya. Kalau dulu kan mungkin kita lebih banyak itu lupa pakai masker itu karena takut apa? Nah, ada aturannya itu. Nah, kalau dulu mungkin virus, tapi setelah beberapa tahun kita pakai masker itu karena takut apa? Dapat tangka dengan satgas ya? Bukan lagi berhubungan dengan virus. Contohnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini, bagaimana untuk kita membentuk keyakinan kelas?
Nah, keyakinan kelas itu harus lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau aturan sudah jelas, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dia bisa saja menggunakan kata-kata yang lebih positif, ya. Tidak ada kata-kata negatif dalamnya. Nih, berupa pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan mengajak semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat aturan tersebut atau membuat keyakinan kelas tersebut, ya. Jadi keyakinan kelas, jadi kita bukan lagi menggunakan aturan kelas. Kalau aturan kelas bisa saja Bapak Ibu masuk di kelas langsung, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi kalau kita mengajak untuk membuat keyakinan kelas, jadi kita harus bertanya ke anak-anak bagaimana supaya aturan kelas ini bagus. Nah, anak-anak jawab, misalnya Pak, kalau boleh orang kelas ini bersih, berarti usahakan rajin dibersihkan misalnya, atau dan lain. Pak, supaya orang tak ribut, berarti ditulis itu menjaga ketertiban bersama misalnya, atau oke. Nah, contoh keyakinan kelas itu ada di sini. Misalnya contoh-contoh menggunakan kalimat yang abstrak, yang universal. Misalnya di sini ada untuk di kelas 1. Nah, jadi bukan aturan kelas, tetapi keyakinan kelas yang diyakini oleh sama-sama, karena semua anggota yang membuat keyakinan tersebut. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan kan paling guru langsung bikin, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kalau keyakinan, kita ajak anak-anak misalnya yang sekarang itu banyak dipakai pola tersebut, ya. Pakai post-it, pakai post-it misalnya, terus coba anak-anak bagi semua post-it, terus kita pengennya seperti apa orang di dalam kelas. Orang tulis di situ, baru taruh di depan kelas misalnya. Terus pilih, yang ini ada hubungan dengan ini. Jadi dirangkum kata-katanya, ya, dirangkum sehingga menjadi sebuah atau beberapa kalimat untuk keyakinan kelas. Nah, contohnya di sini. Jadi di sini tuh tidak ada kata-kata negatif, ya. Yang kita harus angkat itu adalah kata-kata yang positif. Jadi keyakinan dulu, jangan ini, jangan itu, kita coba ganti katanya. Misalnya, ya. Misalnya jagalah kebersihan, misalnya mari buang sampah pada tempatnya misalnya, atau bukan menggunakan kata-kata yang negatif lagi. Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini misalnya contoh menyelesaikan masalah menggunakan kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya
bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu ya, semua. Jadi itu adalah contoh bagaimana kita berdiskusi dengan anak pada saat mereka ada masalah. Nah, kalau contoh tadi itu mungkin karena dia marah-marah, dia punya teman di dalam kelas, toh. Nah, tapi kan pada saat dipanggil anaknya itu tidak langsung marah balik dia atau tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung memberikan konsekuensi. Tapi di situ terjadi diskusi, ya, terjadi diskusi dengan pendekatan segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja berbagai budaya positif ya untuk SMK Negeri 1 Kota Ternate. Saya harap mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua bisa termotivasi ya, untuk menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita SMK Negeri 1 Kota Ternate ya. Amin, insyaallah. Silakan. Nanti di grup saja. Nanti bisa saya share juga materinya ya. Sebagai bahan Bapak Ibu, misalnya di semester berikut dengan anak wali yang baru pengen membuat keyakinan kelas, nah, atau bisa saja semester berikut misalnya, atau Bapak Ibu mau bikin keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, Pak, yang pada intinya kalau kita membuat keyakinan kelas harus dibuat bersama-sama. Ya. Mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya. Kita buka sesi diskusi atau mungkin ada yang mau didiskusikan? Baik. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hubungannya dengan kata ini komunitas belajar. Betul ya? Iya. Baik, komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini kalau saya pemahaman saya, dia adalah support system untuk suatu hal yang baik di sekolah. Nah, support system ini harus ada. Kenapa? Saya pernah baca di beberapa artikel, guru penggerak di beberapa sekolah itu dia tidak bisa jalan karena support systemnya tidak jalan. Karena yang bagus cuma satu orang. Nah, oleh karenanya mungkin ini komunitas belajar ini kita galakkan. Untuk itu nanti di dalam pembentukan komunitas belajar ini perlu ada yang mengayomi gitu, ada yang mengkoordinir. Nah, di SMK 1 ini makanya kita tidak punya job desk yang jelas. Dia mau masuk kemana ini kalau misalkan harus dikoordinir? Apakah dia mau masuk di kurikulum? Apakah di manajemen mutu dan sumber daya manusia? Ini kita tahu karena ini masih abu-abu. Ini penting kenapa? Karena untuk mewadahi ini perlu ada stimulan ya, sehingga karena komunitas belajar ini tidak hanya guru yang ada di sekolah, bisa juga kita mengambil pakar atau para ahli. Yang pertama itu. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Amar sangat menarik sekali, tetapi sekali lagi saya bisa simpulkan bahwa ini dia kembali pada role model. Siapa role model? Role model adalah guru. Sekali lagi, role model adalah guru. Percuma saja tuh bilang guru siswa datang jangan terlambat, tapi guru yang datang terlambat. Ini yang paling penting. Apapun yang kau bikin, tapi kalau misalkan orang tidak bisa memberikan contoh pertama, maka akan susah. Ini susah. Yang berikut, karena apa? Siswa ini dia sudah membawa budaya dari rumah. Budaya dari rumah ini biasa dong di rumah itu kalau siswa itu sudah diajarkan, dibiasakan dengan melakukan sesuatu dengan perintah kekerasan, makin agak susah. Nah, oleh karenanya mungkin dengan role model yang
yang kita lakukan ini juga bisa merubah tadi yang tadinya harus dipaksa tidak dipaksa. Tapi ada celah-celah yang mungkin guru bisa melakukannya dengan tidak memberikan hukuman, dengan tidak terpaksa dan seterusnya. Dengan itu memberikan contoh teladan. Jadi kalau orang misalkan mau siswa jangan terlambat, orang jangan terlambat. Karena Bapak dan Ibu, siswa ini sebenarnya ada yang tidak terlambat. Cuma kan dia berpikir, cuma saya datang jam pertama, kan belum ada guru. Nah ini yang paling penting. Kemudian yang berikut adalah motivasi perilaku manusia tadi. Nah motivasi ini memang harus kita lihat dan harus kita perhatikan karena intinya adalah manusia akan melakukan sesuatu karena ada motivator, ada yang memberikan motivasi. Nah motivasi ini ada internal, ada eksternal. Nah yang eksternal ini mungkin tadi dengan dia melihat role model bisa jadi, ya karena kalau ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah motivasi ini mungkin kita bisa bentuk, kita bisa adakan. Sehingga apa? Dengan demikian siswa dia bisa melihat guru ini bagaimana tuh bisa lebih mencontohi dia. Nah, menurut saya dengan mengajak sebagai teman itu padahal tidak lebih baik daripada orang sebagai manajer ya. Karena awal itu orang berpikir bahwa mengajak orang sebagai teman itu baik, padahal ternyata belum baik juga, masih harus ada satu tingkat lagi untuk menjadi kita sebagai seorang manajer. Nah ini yang barangkali pengetahuan baru ini mungkin nanti kita bisa terapkan pada saat kita melakukan komunitas belajar. Ini sekedar saran saja. Ini lewat Ibu PLH nanti barangkali bisa disampaikan juga kepada sekolah sehingga ini ada wadah untuk komunitas belajar ini bisa berkembang. Kalau orang mau melakukan mengadakan komunitas belajar tapi misalkan tidak punya fasilitas, orang duduk di mana, yang mesti bercerita apa dan seterusnya, ini paling penting sekali. Sehingga tidak hanya cukup orang bilang semangat, tapi orang harus buktikan bahwa orang harus semangat. Dan kali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris. Ya, tadi sudah dibilang yang penting kita harus satukan niat dulu, terus tujuan kita ke sekolah itu ya kita harus sampaikan di anak itu supaya orang bisa niat buat mendapatkan sesuatu untuk hal yang lebih baik lagi ya. Dan guru-guru juga harus niat untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak supaya anak-anak bisa berubah untuk hal yang lebih bagus lagi. Seperti kayak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Guru itu kan hanya bisa menuntun ya, karena anak-anak itu sudah punya dua kodrat tadi, kodrat alam dan kodrat zamannya itu. Jadi guru arahkan, tuntun dia supaya ke arah yang lebih bagus lagi. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kita semua bisa mendapatkan pengalaman baru dan materi yang kita sama-sama diskusikan hari ini bisa menjadi bermanfaat buat kita dan menjadi nilai abadi insya Allah pada saat kita mengimplementasikannya di kelas nanti. Mungkin sekian dari saya. Untuk efisiensi waktu saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang menyediakan waktu luangnya, walaupun dalam kelas juga mau menyiapkan waktunya untuk datang duduk di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah praktik baik yang awal ke depan sangat bagus. Insya Allah ke depan di dalam komunitas belajar kita hal-hal yang apa saja yang terkait dengan pembelajaran juga bisa atau metode apa saja bisa kita diskusi seperti ini di forum komunitas belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kedepannya kita semakin kompak, kita semakin bisa lagi untuk memperbaiki metode kita dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.